Baik, yang pertama mempersiapkan alat, ada jam, tempat sampah, alat tulis, dan lembar balik. Tok-tok. Silakan masuk. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk Ibu, Bapak. Silakan duduk. Saya tutup dulu pintunya ya. Kenalkan, saya Bidal Tiara, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ini Bunda Sekar kehamilan saya, Bu. Oh baik, sebelumnya saya tanya dulu ini dengan Ibu siapa? Ibu. Umurnya berapa Ibu? Ibu. Oke. Buku pinnya bawa? Saya cek dulu ya. Oke, untuk ini panggilan yang ketiga Bu ya. Nah, berarti ini udah 34 minggu, udah masuk ke trimester 3 ya. Ada keluhan Ibu? Ibu bidan kaki saya bengkak. Oh bentar, coba saya lihat dulu. Oh iya, udah berapa lama Ibu? Hampir semingguan ya? Ibu kurang lebih 1 bulan. Oke. Hmm. Kemarin ini apa namanya, sudah dicoba kok apa aja? Kompres atau itu masih tetap bengkak atau udah? Dibawa istirahat, dikompres reda, tapi ya. aktivitas bengkak lagi. Oke, baik. Saya jelaskan dulu prosedurnya, nanti saya periksa dulu tensi dan tanda-tanda vitalnya. Nanti saya juga cek apakah ada keluhan lain. Nanti setelah itu saya akan menjelaskan kondisi ibu saat ini. Nah, seperti itu ya Bu ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, saya cek dulu tensinya berapa ya. Oke, pusing nggak Bu? Enggak ya? Enggak ya? Oke, dari tensi tadi agak tinggi Bu ya, 130/90. Terus kemudian nadinya juga normal, tapi nadinya normal, pernapasannya normal, kemudian juga suhunya juga normal. Tadi apa namanya, agak bengkak tadi ya. Di bagian kaki aja tapi bengkaknya Bu ya. Oke. Dan Ibu, ini saya jelaskan dulu apa namanya, apakah Ibu sebelumnya, Bapak atau Ibu udah pernah mendengar tanda-tanda bahaya kehamilan belum? Belum ya. Apa sih tanda bahaya kehamilan di trimester 3 ini? Belum ya? Bapak juga belum Pak ya? Oke. Jadi ini nanti kalau dari keluhan tadi kan tensinya emang sedikit tinggi ya Bu ya. Tapi nggak apa, kalau kan tadi sudah Ibu jelasin di bawah tidur dia reda ya bengkaknya ya. Jadi mungkin ini salah satu sebagai tanda bahaya sama kehamilan. Jadi saya akan jelaskan dulu nih. Nanti Ibu dan Bapak harus menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sembari saya menjelaskan ya Pak ya Bu ya. Baik, sebenarnya di buku pink ini ada Ibu, nanti coba juga baca-baca sendiri di rumah ya. Ini saya jelaskan dulu, ada lembar balik nih Pak Ibu, biar lebih mempermudah untuk kita belajar bersama ya. Jadi di trimester 3 ini ada namanya tanda bahaya kehamilan trimester 3. Karena tadi kan belum sempat nyari-nyari ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi selama kehamilan trimester 3 ini ada beberapa gejala atau tanda bahaya yang sering ibu hamil dapatin, yaitu ada gejala preeklamsi, kemudian gerakan janin kurang, perdarahan, pervaginan, dan juga ketuban pecah dini. Saya jelaskan satu-satu ya apa sih gejalanya itu, jadi ibu bisa paham nih ini termasuk tanda bahaya atau bukan. Jadi untuk yang pertama ada gejala dari preeklamsi Ibu. Nah, yang mana untuk preeklamsi ini itu gejalanya adalah pandangan mata kabur, kemudian sakit kepala yang berat dan menetap, jadi udah Ibu bawa tidur masih tetap sakit kepalanya, kemudian nyeri ulu hati, bengkak pada muka dan tangan atau ekstremitas lain. Kemudian ini bahayanya itu terhadap ibu itu bisa terjadi kejang dan kematian. Pada bayi juga akan bahaya, bayi bisa jadi ke janin atau juga bisa jadi kematian. Jadi ini harus diingat-ingat
tadi ya untuk gejalanya. Kemudian yang kedua ada namanya gerakan janin yang kurang. Nah, gejalanya itu kurang itu ibu bisa hitung dalam 12 jam itu berapa kali. Untuk normal itu 12 jam itu gerakan janin itu harus 10 kali. Jadi kalau kurang dari 10 kali itu udah termasuk kurang, untuk gerakan janinnya kurang ya Bu ya. Nah, kemudian ini bahaya untuk janin, nanti janinnya bisa jadi luar janin atau bisa juga terjadinya kematian dalam rahim. Nah, kemudian ada gejala tentang perdarahan pervaginam. Nah, apa sih caranya itu? Jadi perdarahan pervaginam itu adanya perdarahan yang baik berupa bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan istilahnya itu solusi plasenta atau perdarahan disertai nyeri di perut ya Bu ya. Nah, kemudian atau bisa jadi karena plasenta previa, yaitu perdarahan tidak disertai dengan nyeri perut. Nah, itu jadi bedanya itu, tapi dia perdarahan yang mengalir ataupun bercak. Ini bahaya untuk ibu, bisa terjadinya shock dan juga bisa terjadi kematian. Dan untuk bayi atau janin itu bisa jadi gawat janin dan juga bisa kematian. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian ada gejala tentang ketuban pada dini. Yang mana ini nanti gejalanya itu keluar cairan atau dia itu nanti ada air yang dia tuh punya bau khas Bu. Dan ini biasanya itu meskipun ibu sudah tahan seperti mau pipis itu nanti tetap mengalir. Itu tandanya itu adalah ketuban ya Bu ya. Nah, ini nanti bahaya kalau dia udah pecah sebelum waktunya. Itu bisa kalau pada ibu itu bisa terjadi infeksi. Nah, kalau untuk bayi bisa jadi janin atau juga bisa terjadi infeksi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini nanti kalau ibu, Bapak juga tadi dengerin ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada salah satu tanda yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang dari preeklampsi, kemudian tadi gerakan janin kurang, kemudian tadi perdarahan pervaginam dan juga ketuban pada dini, harus segera dilarikan ke tenaga kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi salah satu aja itu udah bisa langsung diperiksain ya. Tadi kan bengkak nih, ibu udah bagus langsung periksa sini. Dan alhamdulillahnya cuma bengkak sama tensi tadi mungkin karena ibu kurang tidur ya tadi malam. Seperti itu ya Bu ya. Nanti sudah saya jelaskan tadi gejala-gejalanya, apakah ada yang masih kurang paham atau masih bingung? Sudah jelas Bu. Jelas ya Pak ya. Ya berarti nggak termasuk salah satu tanda bahaya. Iya, tapi kita tetap harus diwaspadain. Apabila ada tadi kalau bengkaknya masih tidak sembuh-sembuh dalam hampir sebulan, nanti itu kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Berarti apa ya Bu ya? Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin. Ini untuk buku pinnya, nanti bisa kontrol sesuai kunjungan kembali ya. Oke, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ya, sama.